Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Albert Bandura. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan dosen pengampu kami, yaitu Ibu Nur Afni Safarina, SPC MPC, lalu dengan anggota kelompok yang beranggotakan, dengan saya sendiri Cutnia Amanda Amalia, lalu Marlina, dan Nadila. Selamat memperhatikan teman-teman. Albert Bandura 4 Desember 1925 hingga 26 Juli 2021 adalah seorang psikolog dan penggagas teori kognitif sosial. Ia terkenal dengan eksperimen boneka bobo yang mana pembelajaran bisa diperoleh dari mencontoh satu tindakan atau modeling study. Selanjutnya, struktur kepribadian. Struktur kepribadian terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama sistem self, yang kedua regulasi diri, yang ketiga efikasi diri, dan yang keempat efikasi kolektif. Sistem self diakui sebagai unsur struktur kepribadian yang saling determinis, menempatkan semua hal saling berinteraksi, di mana pusat atau pemulanya adalah sistem self. Sistem self itu sendiri bukan unsur psikis yang mengontrol tingkah laku, tetapi mengacu ke struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi-fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Pengaruh self tidak otomatis atau mengatur tingkah laku secara otonom, tetapi self menjadi bagian dari sistem interaksi resiprokal. Kedua, regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir, maka dengan kemampuan itu manusia bisa memanipulasi lingkungan, sehingga terjadilah perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Sebaliknya, dalam bentuk determinis resiprokal, berarti orang dapat mengatur sebagian dari tingkah lakunya sendiri. Sedangkan menurut Bandura, ada 2 strategi dalam regulasi diri. Yang pertama, strategi reaktif, biasa dipakai untuk mencapai tujuan. Namun, ketika tujuan hampir tercapai, strategi preaktif yang akan menjadi tujuan baru yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan. Jadi orang akan memotivasi dan membimbing tingkah lakunya sendiri itu melalui strategi proaktif. Ketika menciptakan ketidakseimbangan, maka agar dapat memobilisasi kemampuan, mereka akan berusaha berdasarkan antisipasi apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi ada 3 proses yang dapat dipakai untuk melakukan pengaturan diri. Yang pertama, memanipulasi faktor eksternal. Yang kedua, memonitor, dan yang ketiga, mengevaluasi tingkah laku internal. 3. Efikasi diri. Jadi, efikasi adalah penilaian diri apakah seseorang dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Maka efikasi ini itu tentu berbeda dengan aspirasi atau cita-cita. Karena kalau cita-cita itu bakalan menggambarkan sesuatu yang ideal atau yang seharusnya bisa dicapai. Sedangkan efikasi ini menggambarkan penilaian kemampuan diri. Bandura menyebut keyakinan atau harapan diri ini sebagai efikasi diri, dan harapan hasilnya itu disebut sebagai ekspektasi hasil. Jadi ada 2 ekspektasi hasil. Yang pertama efikasi diri atau ekspektasi efikasi adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Dan efikasi diri ini berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan lebih untuk melakukan tindakan yang diharapkan. Yang kedua, ekspektasi hasil. Ekspektasi hasil itu adalah perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu. Jadi bagaimana orang bertingkah laku dalam situasi tertentu itu tergantung kepada resiprokal antara lingkungan dengan kondisi kognitif. Khususnya faktor kognitif yang berhubungan dengan keyakinan bahwa dia mampu atau tidak mampu melakukan tindakan yang memuaskan. 4. Efikasi kolektif. Efikasi kolektif adalah keyakinan masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Tetapi efikasi kolektif ini bukan jiwa kelompok, melainkan sebagai efikasi pribadi dari banyak orang yang bekerja sama. Jadi Bandura berpendapat, orang akan berusaha mengontrol kehidupan dirinya bukan hanya melalui efikasi dari individual, tetapi juga melalui efikasi kolektif, misalnya dalam bidang kesehatan.
orang memiliki efikasi diri yang tinggi untuk berhenti merokok atau melakukan diet. Tetapi mungkin seseorang tadi memiliki efikasi kolektif yang rendah dalam hal mengurangi polusi lingkungan. Contoh bahaya di tempat kerja. Ketika seseorang di tempat kerja ingin melakukan perubahan seperti berhenti merokok, kemudian lingkungan yang mendukung untuk terus merokok, maka seseorang tersebut akan sulit dalam melakukan berhenti merokok tersebut gitu. Nah, tetapi efikasi kolektif ini dengan efikasi diri ini saling melengkapi untuk mengubah gaya hidup manusia. Maka efikasi kolektif ini biasa timbul ataupun berkaitan dengan masalah-masalah seperti perusakan hutan, kebijakan perdagangan internasional, perusakan ozon, kejahatan, kemudian hukum, kemajuan teknologi, birokrasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Menurut Bandura, motivasi adalah konstruk kognitif yang mempunyai dua sumber, yaitu yang pertama, gambaran hasil pada masa yang akan datang atau yang dapat menimbulkan motivasi tingkah laku saat ini. Yang kedua adalah harapan keberhasilan didasarkan pada pengalaman menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan. Antara lain, seperti yang Bandura setujui bahwa penguatan menjadi penyebab belajar. Namun, orang juga dapat belajar dengan 3 penguat. Yang pertama, penguatan vicarious atau disebut vicarious reinforcement. Yang kedua, penguatan yang ditunda atau disebut expectation reinforcement. Yang ketiga, tanpa penguatan atau disebut beyond reinforcement. Dengan kepribadian. A. Belajar melalui observasi. Menurut Bandura, kebanyakan belajar terjadi tanpa penguatan atau reinforcement yang nyata. Seseorang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon yang lain. Bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Belajar melalui observasi jauh lebih efisien dibandingkan belajar melalui pengalaman langsung, karena melalui observasi orang dapat memperoleh respon yang tidak terhingga, yang mungkin diikuti dengan hubungan penguatan. Terdapat 2 cara dalam belajar melalui observasi, yaitu 1. Peniruan atau modeling, 2. Modeling tingkah laku. Modeling mengubah tingkah laku lama. Di samping mempelajari tingkah laku baru, modeling mempunyai 2 macam dampak terhadap tingkah laku lama. Pertama, tingkah laku model yang diterima secara sosial dapat memperkuat respon yang sudah dimiliki pengamat. Kedua, tingkah laku model yang tidak diterima secara sosial dapat memperkuat atau memperlemah pengamat untuk melakukan tingkah laku yang tidak diterima secara sosial. Tergantung apakah tingkah laku model itu diganjar atau dihukum. Kalau tingkah laku yang tidak dikehendaki itu justru diganjar, pengamat cenderung menurut tingkah laku itu. Sebaliknya, kalau tingkah laku yang tidak dikehendaki itu dihukum, respon pengamat menjadi semakin lemah. Faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Menurut Bandura, ada 4 proses yang penting. 1. Perhatian atau attention process. 2. Representasi atau representation process. 3. Peniruan tingkah laku model, behavior production process. Yang keempat, motivasi dan penguatan. D. Dampak belajar. Setiap kali respons dibuat akan diikuti dengan berbagai konsekuensi. Ada yang konsekuensinya menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang tidak masuk kesadaran. Penguatan baik positif maupun negatif nampaknya tidak otomatis sejalan dengan konsekuensi respons. Saya akan menjelaskan tentang aplikasi Albert Bandura. Albert Bandura mengembangkan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah psikopatologi. Tingkah laku patologis itu dipengaruhi oleh faktor kognitif, proses neurofisiologis, pengalaman masa lalu yang mendapat penguatan, dan nilai fasilitatif dari lingkungan. Yang pertama ada reaksi depresi, yaitu standar pribadi dan penetapan tujuan yang terlalu tinggi membuat orang rentan mengalami kegagalan dan akan berakibat orang mengalami depresi. Sesudah dalam keadaan depresi, orang cenderung menilai rendah prestasi dirinya sehingga keberhasilan tetap dipandang sebagai kegagalan. Akibatnya terjadi kesengsaraan yang kronis, masa tidak berharga, tidak mempunyai tujuan, dan depresi yang mendalam. Yang kedua, fobia.
Perasaan takut yang sangat kuat dan mendalam, sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan sehari-hari seseorang. Begitu mendalamnya perasaan takut itu, sehingga objek penyebabnya menjadi kabur. Objek itu digeneralisasikan secara salah. Bandura mengemukakan bahwa media seperti televisi dan surat kabar tanpa sengaja menciptakan fobia, cerita seram, perkosaan, kekejaman perampok, pembunuhan berantai, meneror masyarakat sehingga mereka yang sebagian besar tidak pernah mengalami hal itu tetap merasa tidak aman walaupun pintu-pintu rumah telah terkunci rapat-rapat. Yang ketiga ada agresi. Menurut Bandura, agresi diperoleh melalui pengamatan pengalaman langsung dengan reinforcement positif dan negatif, latihan atau perintah dan keyakinan yang ganjil, atau bandingan dengan Freud dan kawan-kawannya yang menganggap agresi adalah dorongan bawaan. Lalu ada psikoterapi. Secara umum, terapi yang dilakukan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Tujuannya untuk memperbaiki regulasi self melalui pengubahan tingkah laku dan mempertahankan perubahan tingkah laku yang terjadi. Ada 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkat induksi perubahan, yaitu treatment dikatakan efektif kalau dapat mengubah tingkah laku. Misalkan terapi menghilangkan takut ketinggian penderita akrofobia sehingga dia berani naik tangga yang tinggi. Yang kedua ada tingkat generalisasi, yaitu treatment yang lebih tinggi memungkinkan terjadinya generalisasi. Penderita akrofobia itu bukan hanya berani naik tangga, dia juga berani naik lift, naik kapal terbang, dan membersihkan kaca gedung yang bertingkat. Yang ketiga ada tingkat pemeliharaan. Sering terjadi tingkah laku positif hasil terapi berubah kembali menjadi tingkah laku negatif, khususnya pada tingkah laku habit negatif, merokok, alkoholik, dan narkotik. Terapi mencapai tingkat efektif yang tertinggi kalau hasil induksi dan generalisasi dapat terpelihara, tidak berubah menjadi negatif. Lalu Bandura mengusulkan 3 macam pendekatan treatment, yakni yang pertama ada latihan penguasaan atau desensitisasi modeling, atau yaitu mengajari klien untuk menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, misalnya karena takut. Yang kedua ada modeling terbuka atau modeling partisipan, yaitu klien melihat model nyata, biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model, dibantu oleh modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki sampai akhirnya mampu melakukan sendiri tanpa bantuan. Yang ketiga adalah modeling simbolik, yaitu klien melihat model dalam film atau gambar atau cerita, kepuasan vikarios atau melihat model mendapat penguatan, mendorong klien untuk mencoba atau meniru tingkah laku modelnya. Yang terakhir ada metodologi. Bandura mengembangkan microanalytic approach, yaitu riset yang mementingkan asesmen yang detail sepanjang waktu untuk mencapai keselarasan antara persepsi diri dengan tingkah laku pada setiap tahap performasi tugas. Teknik ini cocok untuk strategi penelitian yang melacak perubahan setiap saat, penelitian yang menganalisis proses bukan hasil. Evaluasi. Teori kognitif sosial Bandura mengembangkan hipotesis dan riset yang paling banyak jumlahnya dibanding teori kepribadian lainnya. Di antara ratusan penelitian yang menguji asumsi-asumsi Bandura, topik yang paling luas diteliti adalah efikasi diri dan modeling kekerasan.